Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan presentasi administrasi pendidikan yang semoga diberkahi oleh Allah SWT. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan Hidayat dengan NIM 2017 mat 02017. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang administrasi kepemimpinan. Langsung saja, kepemimpinan merupakan bagian penting dalam kajian manajemen karena keterkaitan dengan kapabilitas individu pemimpin dalam mensugesti, memotivasi, mengajak, membina, menggerakkan individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu untuk supaya mewujudkan goal atau tujuan yang telah ditetapkan pada lembaga tersebut. Dalam hubungannya dengan suatu lembaga atau institusi, kegiatan kepemimpinan dengan segenap atributnya pada prinsipnya bermuara pengejawantahan cita-cita yang telah disepakati orang-orang yang terlibat di dalamnya. Leadership dalam bidang pendidikan merupakan kemampuan kepala sekolah dalam rangka proses mendorong, memengaruhi, mengkoordinir, dan penerapan proses belajar dan mengajar dalam usaha mencapai cita-cita pendidikan dan pengajaran yang optimal. Lanjut, definisi kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan juga diartikan sebagai kepiawaian atasan dalam menjalankan peran kepemimpinannya dengan tujuan agar bawahannya bergerak berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan. Orang-orang bergerak atau melakukan kegiatan dalam sebuah organisasi harus mengacu kepada tujuan organisasi tersebut. Jadi telah ditetapkan apa-apa yang akan dilakukan. Seorang pemimpin merupakan sosok individu yang dipandang memiliki kelebihan dalam kewenangan dan kekuasaan tertentu, menyangkut program jangka pendek maupun jangka panjang. Kepemimpinan terkhusus dalam ranah kependidikan dimaknai sebagai kesanggupan seorang individu dalam memimpin, menggerakkan, dan mengarahkan anggota atau bawahannya berkenaan dengan implementasi proses pendidikan dan pengajaran dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dari berbagai penjelasan yang tadi saya jelaskan, dapat dipahami bahwa leadership pendidikan berkaitan dengan kemahiran atau keahlian seorang pimpinan dalam memengaruhi dan mengarahkan para guru serta semua orang yang berada dalam naungan sekolah, tidak terkecuali warga masyarakat, agar secara aktif ikut berpartisipasi, melaksanakan dan mengembangkan berbagai kegiatan pendidikan secara optimal dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan.
Selanjutnya, fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi kepemimpinan pendidikan diklasifikasikan menjadi 7, yakni ada edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Dalam fungsi edukator, yakni kepala sekolah, menjalankan fungsi kepemimpinannya dalam hal-hal prestasi yang dimiliki para guru, kemampuan dalam membimbing tenaga pendidik, kemampuan dalam membimbing karyawan, membimbing para staf, dan kemampuan dalam belajar serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan memberi contoh dalam mengajar. Selanjutnya itu ada fungsi manajer, meliputi kemampuan dalam menyusun program, kemampuan dalam menyusun organisasi kepegawaian, menggerakkan staf, kemampuan dalam mengoptimalkan daya institusi pada lembaga pendidikan yang ditempati. Yang berikutnya yaitu ada fungsi administrator, meliputi kemampuan dalam mengelola segala administrasi yang menyangkut proses belajar mengajar, kemampuan mengelola bimbingan dan konseling, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, mengelola administrasi persuratan. Yang berikutnya yaitu ada fungsi supervisor, bermakna kepala sekolah bertindak sebagai manajer. Fungsi leader bermakna kepala sekolah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai inovator dan motivator. Terakhir, fungsi inovator dan motivator. Pada fungsi ini kepala sekolah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai leader atau pemimpin yang memimpin sekolah tersebut agar sekolah mencapai goals-nya atau tujuannya. Lalu ada sebuah pencetus yang menyederhanakan ketujuh fungsi tadi menjadi 2, yaitu manajer dan leader. Yang pertama, manajer itu mencakup di dalamnya fungsi administrator dan supervisor dengan tugas dan tanggung jawab dalam hal yang pertama planning, perencanaan, mencakup kemampuan menentukan tujuan organisasi, kemampuan merumuskan program institusi pendidikan, kemampuan menyusun strategi pengembangan, kemampuan menentukan standarisasi pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu ada organizing atau pengorganisasian, mencakup kemampuan menghimpun dan mengkoordinasi sumber daya manusia, kemampuan menghimpun dan mengkoordinasi sumber-sumber material institusi pendidikan, kemampuan menentukan sumber daya yang dibutuhkan institusi pendidikan. Lalu ada kemampuan penugasan dan tanggung jawab PES kepada tenaga pendidik dan staf administrasi. Yang ketiga ada staffing, mencakup kemampuan penentuan kebutuhan sumber daya manusia, kemampuan mengadakan rekrutmen. Yang berikutnya ada kemampuan mengadakan sampai selesai. Yang berikutnya kemampuan mengadakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang terakhir kemampuan mengadakan orientasi pada tenaga pendidik dan staf administrasi. Yang keempat ada leading, pengarahan, mencakup kemampuan penyusunan job description, kemampuan untuk menempatkan para bawahan pada SDM yang tepat, kemampuan untuk membangkitkan semangat kerja, berarti mampu memotivasi para karyawan, staf, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada controlling, pengawasan, mencakup aspek-aspek kemampuan untuk penilaian kinerja bawahan, kemampuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus penyimpangan, kemampuan mengadakan strategi untuk mengadakan perubahan, kemampuan menyusun strategi untuk kontrol terhadap proses pencapaian tujuan. Fungsi yang kedua setelah disederhanakan yaitu ada leader,
mencakup di dalamnya fungsi inovator dan motivator. Yang berikutnya yaitu Hamdani Wahjo Sumijo mengemukakan kepemimpinan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab agar para tenaga pendidik, staf administrasi, dan siswa menyadari tujuan institusi pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bertanggung jawab untuk menyediakan segala dukungan, peralatan, fasilitas, berbagai peraturan dan suasana yang mendukung kegiatan atau sarana dan prasarana. Yang ketiga, memahami motivasi setiap tenaga pendidik, staf administrasi, dan siswa. Mengapa mereka berperilaku, bersikap positif maupun reaksi yang tidak mendukung. Yang keempat, ada sumber inspirasi bawahan. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara tenaga pendidik, staf administrasi, dan siswa, serta kepentingan masyarakat pihak lain. Yang keenam, menyadari bahwa esensi kepemimpinan adalah kepengikutan, the followership. Artinya kepemimpinan tidak akan terjadi apabila tidak didukung pengikutnya, yaitu harus ada kesinambungan antara anggota dan ketua. Jadi harus selaras dan anggota pun harus mendukung ketua supaya ketua itu mempunyai keinginan yang kuat dalam merealisasikan program kerjanya. Yang berikutnya, membimbing, mengadakan koordinasi kegiatan, mengadakan pengendalian dan pengawasan dan pembinaan agar masing-masing anggota atau bawahan memperoleh tugas yang wajar dan proporsional. Lalu ada kualitas kepribadian pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu bertemu sesering mungkin dengan para anggota organisasi pendidik dan tenaga pendidik lainnya. Bahkan jika perlu dengan staf lainnya seperti cleaning service, driver, security, dan kantin. Pertemuannya dimaksud tidak harus selalu secara formal, tapi bisa melalui percakapan. Di samping itu, pemimpin juga harus mampu mengarahkan anggota atau bawahannya secara ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Artinya, pemimpin harus mampu mengarahkan, menyemangati, dan mendorong para pendidik, tenaga pendidik, dan para staf lainnya yang memiliki semangat dan motivasi tinggi dalam bekerja yang masih belum optimal, dalam bekerja bahkan yang masih malas. Terakhir, seorang pemimpin tidak diharapkan untuk overconfidence dalam melakukan kepemimpinannya. Sikap overconfidence dapat menjerumuskan pemimpin kepada perilaku lalai dan lengah. Lengah dan lalainya pemimpin karena overconfidence tersebut bisa berujung pada tujuan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang ditargetkan pada awal dia menjabat. Kualitas kepribadian yang dapat menjadikan seorang sebagai pemimpin besar dicirikan sebagai berikut, yaitu fokus, memiliki rasa percaya diri yang baik, transparan pada hal-hal yang memang seharusnya jujur, memiliki integritas tinggi terhadap komitmen, dapat menginspirasi bawahan atau orang lain, memiliki obsesi atau keinginan kuat untuk sukses, inovatif, sabar, tabah, tidak sembrono, otentik. Lalu ada berpikiran terbuka, yaitu tidak terpatok dengan pikirannya sendiri, melainkan ada suara atau campur tangan dari orang lain, sehingga bisa menjadi satu ideologi yang semuanya bisa paham. Lalu berikutnya ada tegas dalam mengambil keputusan, tidak mencela-mencela,
berkepribadian, memberdayakan, mampu membangun budaya murah hati, gigih, dan ulet. Itu merupakan semua yang menjadi kualitas kepribadian seorang pemimpin, agar pemimpin itu disegani dan dihormati oleh para bawahannya. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.